Brutalitas dan langkah berani Bupati Minahasa Utara Jone Ganda dalam melakukan perlawanan hukum atas kepemilikan aset tanah milik Pemkab Minut, dan setelah sebelumnya berhasil mengembalikan hak atas 35 perselahan di Bandara Samratulangi, kini lewat tim bentukannya yang berkolaborasi dengan pihak Kejari Minut, Bupati Jone Ganda berhasil memenangkan gugatan atas 35 hektar tanah aset Pemkab Minut di 21 lokasi. Adapun aset tanah dalam penguasaan tergugat Cynthia Geli Rumumpe dan Daniel Matthew Rumumpe yang tidak lain anak dari mantan Bupati Minut Foni Anneke Panambunan, VAP. Catatan, Fernandus Yusi Adam, staf khusus Bupati Minut bidang pengembangan komunikasi dan informasi publik, setelah berproses di Pengadilan Negeri Air Madidi Minahasa Utara, Pemkab Minut selaku penggugat berhasil mengembalikan sedikitnya 32 hektar tanah aset Pemkab Minut, di mana di atas tanah itu telah berdiri gedung sejumlah dinas Pemkab Minut. Adalah perkara atas hak tanah yang ada di kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan yang ada di kompleks kantor dinas perhubungan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Salam. Damai jati. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Bapak Bupati Minahasa Utara, Bapak Sekda, serta Pak Kominfo, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Perhubungan, asisten 1, asisten 2, 3 ya. Staf ahli Bupati, serta BPN, di sini ada Kasih Datun, Pak Fis, dan juga Pak Wilke, yang sebenarnya Kasih Bisnis tapi juga ikut CPN, satu anggota CPN yang melakukan gugatan terhadap akta perdamaian. Di sini CPN-nya ada 4 orang sebenarnya, satunya Rusuti, yang satunya adalah pemeriksaan setempat, tadi tidak bisa hadir, dan satunya dari Senjaya. Dan rekan-rekan dari media semua, intinya puji Tuhan, intinya kita sudah melewati proses persidangan perkara perdata. Di sini adalah merupakan sinergi antara pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan Kejaksaan Tinggi Minahasa Utara, terutama di sini Kejaksaan mempunyai fungsi selain melakukan penuntutan tugas utamanya dan penyidikan tidak pidana khusus dalam hal ini tidak korupsi, kami juga di bidang perdata dan tata usaha negara sesuai dengan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang 16 tahun 2004 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang 11 tahun 2021, dan juga ada peraturan Jaksa Agung nomor 7 tahun 2021 bahwa kami di bidang perdata dan tata usaha negara dapat memberikan bantuan hukum, terus penegakan hukum, tindakan hukum, dan tindakan hukum lain. Di sini kami melakukan fungsi untuk bantuan hukum, terutama di bidang perdata dan tata usaha negara. Di sini adalah untuk perkara perdata. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bupati, saya panjang lebar tentang untuk perkaranya. Di sini intinya tadi sudah dijelaskan juga bahwa ini merupakan rekomendasi dari KPK, dari supervisi yang dikoordinasi oleh Pak Irjen Didi dan juga Ibu Didi dan Pak Wahyudi yang kemarin juga tadi sudah Pak Bupati bahwa sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati dan Pak Bupati tentang aset Pemda yang saat ini, yang pada saat itu ada putusan akta perdamaian. Intinya kami dari CPN sebelumnya kami juga ada MOU dan data-data dari bulan Juli tahun 2022 yang kemarin ada kita berbagi lagi, kemudian tahun 2023 ya, untuk proses 2 tahun, 2 tahun, dan dilanjutkan dengan SKK dari Bupati di sini selaku pemberi kuasa untuk melakukan gugatan dalam hal pembatalan akta perdamaian untuk tahun 2018 yang untuk tadi yang untuk OTK yang tanah yang dinas perkantoran dan dinas perhubungan. Untuk ini mungkin tadi saya membacakan putusannya ya, putusannya dari Pak Bupati. Intinya ini
nomor putusan 254 PDTG 2022 PN Mandiri tanggal 20 September tahun 2023. Ini memang putusannya melalui proses yang sangat panjang karena beberapa kali diberat, tapi bulan kemarin juga dibacakan dan intinya mengabulkan gugatan dari Pemda yang dibagi oleh CPN Kejaksaan Tinggi Bina Saudara. Intinya satu mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, kemudian tadi sudah jelaskan masing-masing objek tanahnya. Intinya bahwa menyatakan surat kesepakatan ini sampai tanggal 28 Agustus tahun 2018 dengan dituangkan dalam putusan nomor 132 garis miring PDTG PDG garis miring 2018 PN Mandiri tanggal 5 September 2018 batal demi hukum. Kemudian yang ketiga menyatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 4.474 meter persegi yang terletak di Borang Bypass, Jalan Manado Bitung, Desa Tumaluntung, Kecamatan Kapitan, Kabupaten Bina Saudara, yang terdaftar di Register Desa Tumaluntung, folio nomor 141, Register nomor 225 C adalah milik penggugat. Jadi Bina Saudara atau pemerintah Kabupaten Bina Saudara. Kemudian yang keempat menyatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 9.000 meter persegi terletak di Borang Bypass, Jalan Raya Manado Bitung, Desa Tumaluntung, Kecamatan Kapitan, Kabupaten Bina Saudara yang terdaftar di Register Desa Tumaluntung. Folio nomor 157, Register nomor 382 adalah milik penggugat. Kemudian 5, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.134.000. Kemudian yang ke-6, menolak gugatan penggugat untuk selain dan seterusnya. Ini yang untuk objek tanah di Dinas Perhubungan. Jadi intinya ini masih ada waktu 14 hari. Jadi baik pihak penggugat maupun tergugat untuk nanti apakah menerima putusan atau melakukan upaya hukum tadi. Jadi ada 14 hari nanti. Kemudian yang kedua, putusan nomor 256 garis miring PDT ITG garis miring 2002 garis miring PN Mandiri tanggal 20 September tahun 2023 ini terhadap objek tanah dari perkantoran Pemkab. Tadi sudah jelaskan Pak Bupati. Pertama, mengadili dalam konvensi menolak eksepsi tergugat konvensi dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, kemudian menyatakan surat kesepakatan damai tanggal 28 Agustus tahun 2018 yang dituangkan dalam putusan nomor 20 garis miring PDT ITG garis miring 2019 garis miring PN Mandiri tanggal 28 Februari 2019 batal demi hukum. Kemudian ini ada lagi ada beberapa peralihan atas tanah dalam pengadaan tanah pemerintah Kabupaten Bina Saudara tahun 2007 yang terdiri dari 12 bidang tanah seluas lebih kurang 252.695 meter persegi dan 3 bidang tanah seluas lebih kurang 97.380 meter persegi, total seluas lebih kurang 350.075 meter persegi dengan harga perolehan total sebesar Rp8.264.974 yang terletak di lingkungan 4 Kelurahan Mandiri Atas, Kecamatan Mandiri, Kabupaten Bina Saudara dari Foni Aneka Pananggunan dan Sintia Geri Muntik kepada pemerintah Kabupaten Bina Saudara adalah sah. Kemudian menyatakan bidang tanah yang terdiri dari 12 bidang tanah seluas lebih kurang 252.695 meter persegi dan 3 bidang tanah seluas lebih kurang 97.380 meter persegi, total seluas lebih kurang 350.075 meter persegi terletak di lingkungan 4 Kelurahan Mandiri Atas, Kecamatan Mandiri, Kabupaten Bina Saudara yang diperoleh dari hasil pengadaan tanah pemerintah Kabupaten Bina Saudara tahun 2007 dengan harga perolehan total sebesar Rp4.240.975.000 adalah milik penggugat konvensi. Menyatakan sebidang tanah seluas 9.780 meter persegi terletak di lingkungan 4 Kelurahan Mandiri Atas, Kecamatan Mandiri, Kabupaten Bina Saudara, sebagaimana sertifikat hak pakai nomor 10 Kelurahan Mandiri Atas adalah milik penggugat konvensi. Kemudian menyatakan sebidang tanah seluas 45.000 meter persegi terletak di lingkungan 4 Kelurahan Mandiri Atas, Kecamatan Mandiri, Kabupaten Bina Saudara, sebagaimana sertifikat hak pakai nomor 00008 garis miring Kelurahan Mandiri Atas adalah milik penggugat konvensi. Menyatakan sebidang tanah seluas 8.750
2 meter persegi terletak di lingkungan 4 Kelurahan Air Mandi di Atas, Kecamatan Air Mandi di Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana sertifikat hak pakai nomor 00030 Kelurahan Air Mandi di Atas adalah milik penggugat. Menyatakan sebidang tanah seluas 4.714 meter persegi terletak di lingkungan 4 Kelurahan Air Mandi di Atas, Kecamatan Air Mandi di Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana sertifikat hak pakai nomor 00029 Kelurahan Air Mandi di Atas adalah milik penggugat konvensi. Dalam rekonvensi, menolak gugatan penggugat rekonvensi tergugat konvensi untuk seluruhnya. Dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum tergugat konvensi penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.818.000. Ini perkara masih ada waktu 14 hari juga belum inkrah, baik pihak penggugat maupun tergugat apakah menerima atau mengajukan upaya hukum banding. Intinya dalam hal ini adalah ada sinergitas antara Pemkab Minahasa Utara dengan Kejaksaan Negeri Minahasa Utara terkait dengan penyelamatan aset negara, khususnya aset benda Kabupaten Minahasa Utara. Itu saja. Dan juga sebagaimana hasil rekomendasi dari KPK yang dikoordinatori oleh Pak Dirjen Kiti dan Ibu Kiti kemarin kosumnya sudah datang ke kami dan juga sebelumnya dengan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, intinya untuk rekomendasi untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset tanah milik Pemkab Kabupaten Minahasa Utara. Ini merupakan sinergi antara pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan Kejaksaan Negeri Minahasa Utara terkait dengan kewenangan kami di bidang perdata dan tata